Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di dalam renungan malam hari ini. Renungan pada malam hari ini saya ambil dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Mari kita buka. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-22. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin syakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat yang ke-29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat yang ke-33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saya beri judul renungan malam hari ini yaitu mujizat di tengah kesulitan. Mujizat di tengah kesulitan. Kisah ini tentunya tidak asing ya bagi jemaat Tuhan. Kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dari ke-12 murid Yesus yang mengalami ketakutan menghadapi angin syakal, hanya Petrus yang mengalami pengalaman spektakuler dengan Tuhan. Pengalaman ini justru terjadi di tengah-tengah ketakutan. Ini membuktikan di tengah masalah ada peluang mujizat Tuhan terjadi. Dan mengatakan orang pesimis bisa melihat peluang di tengah kesulitan. Tetapi sebaliknya, orang pesimis hanya bisa melihat masalah di setiap kesempatan. Berjalan di atas air adalah hal yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti halnya membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit parah, mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dan masih sisa 12 bakul. Semuanya ini adalah hal-hal yang biasa bagi Tuhan. Kemustahilan adalah hal yang biasa bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dari perikop ini
kita boleh melihat dari sisi Petrus. Bagaimana Petrus mengalami mukjizat di tengah kesulitan. Bisa melakukan hal yang spektakuler, yang supranatural, hal yang mustahil bagi manusia. Dari sini saya ambil ada 3 hal yang penting. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah mengenal suara Tuhan. Petrus mengenal suara Tuhan. Itu di dalam Matius 14 ayat yang ke-27 sampai 28. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di ayat sebelumnya, ayat yang ke-26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia, itu melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tentunya ya saat itu murid-murid masih tegang menghadapi angin syakal. Perahu yang mereka naiki diombang-ambingkan oleh gelombang. Tentunya juga situasi saat itu tidak baik-baik saja. Ada kepanikan, ada ketegangan, ada ketakutan bercampur aduk. Saya bisa merasakan ya. Saya pernah mengalami saat itu saya perjalanan dari Bunaken ke mampir ke suatu pantai. Kami dari snorkeling ya, terus kami mampir ke suatu pantai dan kami ingin melanjutkan lagi menuju ke pulau pasir yang ada di tengah laut, yang ada di tengah. Kalau air itu pasang, pulau itu tidak akan kelihatan. Tapi kalau air surut, baru pulau pasir itu akan kelihatan. Kami mulai berangkat kurang lebih jam 2:30 berangkat menuju ke tempat itu. Tapi di tengah perjalanan ya gelombangnya tuh cukup tinggi kan. Kami naik boot yang kecil ya, sekitar 15 orang kami naik. Kami melawan arus ya, dan gelombangnya tinggi, kami harus melawan arus. Tapi sampai suatu titik kami tidak mungkin melanjutkan karena gelombang itu tidak memungkinkan untuk kami maju. Kami deg-degan ya. Waduh, kalau kami maju, takutnya nanti ada apa-apa nih dengan perahu, ada apa-apa nanti dengan kami. Ini kami memutuskan untuk kembali. Nah, kondisi yang dialami oleh murid-murid lebih parah dari sekedar gelombang yang seperti itu. Tapi di sini dikatakan gelombang yang besar. Karena angin sakal. Dan di tengah-tengah kepanikan itu, dan tiba-tiba muncul seorang berjalan di atas air. Dipikir oleh murid-murid itu pasti hantu. Karena tidak mungkin ada manusia bisa berjalan di atas air. Murid-murid semakin takut ya, berteriak-teriak karena mereka melihat hantu. Situasinya menjadi sangat kacau ya, karena badai angin sakal itu belum selesai teratasi, muncul masalah baru yaitu menghadapi hantu. Ada istilah sudah jatuh ketipan tangga. Masalah yang satu belum kelar ya, belum selesai, timbul masalah baru. Di tengah ketakutan, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Murid-murid mendengar suara itu, tetapi masih belum percaya apa benar itu suara Tuhan. Buktinya mereka masih dalam ketakutan. Dari ke-12 murid, hanya Petrus yang berani menanggapi suara itu. Ketika Yesus mulai bersuara, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Petrus mulai mengenali suara siapa itu. Petrus peka dan kenal siapa pemilik suara itu. Petrus memastikan lagi dengan menjawab di ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Jika tidak kenal dengan suara itu, mana mungkin Petrus menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Jadi hal yang pertama adalah mengenal Tuhan. Hal yang kedua, berani melangkah. Petrus berani melangkah, ada action. Ayat yang ke-29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus keluar dari perahu dan menjejakkan kaki di air. Petrus percaya kalau Tuhan yang memerintahkan, kalau Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang ngomong sendiri. Maka Petrus mau melangkah. Dan terjadilah hal yang mustahil itu. Terjadilah mujizat. Petrus bisa berjalan di atas air. Bagaimana jika Petrus tetap berada di dalam perahu? Petrus masih berada di atas perahu. Bagaimana jika Petrus sungguh percaya kalau yang berbicara itu Tuhan, betul. Tapi dia tetap berada di atas perahu. Tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan, datanglah. Tentunya mujizat tidak akan terjadi pada Petrus. Kadang kita ingin mujizat terjadi pada diri kita. Tetapi ketika Tuhan mulai ngomong untuk kita melakukan sesuatu, kita tidak merespon. Kita tidak berani untuk melangkah maju. Kita diam saja. Dan hal yang ketiga, yang pertama tadi mengenal suara Tuhan, yang kedua berani melangkah, yang ketiga fokus pada Tuhan. Di sini ya, fokus utama Petrus adalah Tuhan. Begitu Tuhan katakan datanglah, langsung Petrus ini melakukan, nggak pikir panjang, langsung melangkah, datang ke Tuhan dan berjalan di atas air. Saat Tuhan berkata datanglah, dan kemudian Petrus ini turun untuk nyamperin Tuhan, angin masih bertiup. Ya, anehnya Petrus tidak merasakan. Baru di ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika fokusnya sudah teralihkan. Barulah Petrus bisa merasakan ada tiupan angin. Dan itu menimbulkan ketakutan. Dia mulai merasakan ternyata masih ada, angin sakalnya masih terjadi. Di dalam pergumulan kita, mungkin kita mengalami pergumulan tentang keuangan, tentang kesehatan,
tentang rumah tangga kita, tentang masa depan kita. Mungkin Tuhan sudah berbicara, mungkin kita sudah merespon, kita sudah mau melangkah, dan hal supranatural yang tidak mungkin itu benar-benar sudah terjadi. Dan mungkin kita merasakan beratnya masalah sepertinya tidak terasa. Penyataan Tuhan benar terjadi. Tapi tiba-tiba ada tiupan angin. Ada komentar orang-orang di sekitar kita. Reaksi negatif dari orang-orang di sekitar kita. Perkataan orang-orang yang mengatakan mana mungkin itu terjadi. Sulit itu. Impossible. Terlalu besar masalahmu. Terlalu kacau keuanganmu. Terlalu berat pergumulanmu. Hal-hal yang negatif yang kita dengar itu seperti angin yang bertiup. Bisa seperti angin kencang, bisa seperti angin sakal yang mematikan. Kalau di dunia sosmed ya, sering kita dengar komentar netizen itu sangat mengerikan. Bisa seperti peluru yang mematikan. Begitu juga dengan komentar, perkataan negatif orang-orang di sekitar kita. Situasi yang terjadi, realita yang bisa membuat kita takut, membuat kita bimbang, dan mempengaruhi iman keyakinan kita pada Tuhan akhirnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, dan Ia tidak dibatasi oleh apapun juga. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin sudah beberapa kali ya, sudah saya pernah sharingkan di mana Tuhan melakukan sesuatu untuk anak kami. Saat Tuhan berbicara dalam hati kami saat penyembahan bersama, kemudian dimantapkan lagi, Tuhan kasih mimpi jelas. Tuhan berbicara, dikonfirmasi lagi, anak kami juga dapat hal yang sama. Di situ kami mulai belajar untuk berani melangkah, untuk mendaftar. Ini baru mendaftar Bapak Ibu, mendaftar di jurusan. Mulai, ini sudah mulai, angin sudah mulai bertiup. Kemudian ketika diterima di kedokteran gigi itu, angin semakin kencang tiupannya. Perkataan negatif dari orang-orang sekitar lebih banyak. Ada yang mengatakan itu sulit, mana mungkin, biayanya tidak, biaya masuknya mahal, biaya kuliahnya mahal, uang gedungnya mahal. Kalau tidak ada yang keluarga dari dokter itu sulit, apalagi nanti waktu koas biayanya mahal. Kalau tidak bayar akan ditempatkan tempat yang jauh. Ada yang mengatakan bahkan ada yang dipaksakan itu akan gagal, tidak kuat. Lebih banyak hal-hal yang negatif yang bertiup daripada hal yang positif. Kalau saat itu Bapak Ibu Saudara, ya, kami lebih mendengarkan perkataan tiupan angin yang seliwer-seliwer itu, semuanya itu akan membuat kami mundur karena takut. Kami boleh mendengar suara Tuhan. Kami dengar suara Tuhan. Meskipun lewat di dalam hati dan di dalam mimpi.
Kami percaya ya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang punya surga dan bumi. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kaya. Dan mujizat Tuhan masih ada. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Jadi kita boleh terus mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar suara-suara yang membuat kita lemah, membuat intimidasi. Tapi kita boleh fokus pada Tuhan. Karena mustahil bagi manusia, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Puji nama Tuhan, kita boleh percaya. Kita boleh belajar mengenal suara Tuhan, berani melangkah dan fokus pada Tuhan. Penutupnya Bapak Ibu dalam Matius 14 ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terima kasih. Semangat malam.